Bapak selamat malam, perkenalkan saya Dr. Alfi, dokter yang berjaga pada kesempatan kali ini. Kalau saya boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Zaidan. Bapak Zaidan, umurnya berapa Pak? 40 tahun dok. 40 tahun ya Bapak. Kalau boleh tahu tinggal di mana Pak? Saya di Lembang dok. Di Lembang ya dok, ya Pak ya. Oke baik Pak. Kalau saya boleh tahu Bapak datang dengan keluhan apa Pak? Saya sesek dok, dada saya. Sesek ya? Oke, mungkin selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab ya Pak, seputar keluhan yang Bapak rasakan. Mungkin ada beberapa informasi yang terkesan sensitif, tapi tenang saja Pak, akan saya jaga rahasianya apa yang telah Bapak sampaikan pada saya pada kesempatan kali ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke baik Pak, Bapak Zaidan tadi keluhannya sesak sudah berapa lama Pak? Udah seminggu dok. Seminggu ini apa ya? Itu kalau boleh tahu sesaknya saat beraktivitas atau saat nggak beraktivitas juga sesak? Biasanya malam-malam dok. Malam-malam ya Bapak ya. Habis itu untuk frekuensi sesaknya ini Pak, apakah sesak terus? Apa ada waktu-waktu tertentu untuk sesaknya? Biasanya kalau misalkan malam, terus kalau misalkan lagi keluar dingin-dingin, terus kalau misalkan habis makan juga, makannya makan ikan, biasanya ikan lele gitu dok. Oke, untuk skala sesaknya ini apa ya? Kalau saya boleh tahu itu dari skala 1 sampai 10 udah di angka berapa Pak? Di 7 dok. 7 berarti sudah lumayan mengganggu ya Pak ya. Kemudian untuk Bapak sendiri itu sebelumnya pernah mengalami hal seperti ini Pak? Sebelumnya pernah dok, Pernah ya? tapi nggak berobat, saya hilang. Oh, oke baik Bapak. Kemudian di keluarga ada yang mengalami hal yang sama nggak Pak? Nggak ada dok, tapi saya biasanya bapak saya juga dok, suka sesek, dia asma. Oh, bapaknya asma ya Pak ya. Kemudian untuk Bapak sendiri kan tadi sesak-sesak untuk kurang lebih 7 hari, itu sudah ada upaya untuk menanggulangi keluhannya Pak? Nggak dok, saya nggak ada obat dok. Oh, jadi dibiarin aja ya sampai akhirnya datang ke sini. Betul. Oke Bapak, kalau Bapak sendiri ini kalau saya boleh tahu punya penyakit bawaan Pak? Saya nggak tahu sih dok penyakit bawaan apa enggak, tapi yang tadi dok, keluarga saya ada yang asma, takut saya juga ada asma dok. Oh iya iya baik Pak. Kemudian untuk Bapak sendiri, mohon maaf Pak sebelumnya agak sensitif. Apakah Bapak seorang peminum alkohol? Enggak dok. Enggak ya. Kemudian untuk Bapak sendiri apakah ngerokok Pak? Iya dok. Ngerokok itu dari kapan Pak? Udah dari muda dok saya. Oh, udah dari muda ya Pak ya. Kalau misalnya saya boleh tahu itu sehari habis berapa batang rokok? Ya saya satu batang sih dok. Saya satu bungkus maksudnya. Oke, itu satu bungkus per hari dan sudah dari muda ya Pak ya? Iya. Oke, baik Bapak, untuk Bapak sendiri untuk pola makan, tidur, dan olahraganya apa teratur Pak? Biasanya teratur sih dok, olahraga tapi jarang. Jarang ya, berarti pola tidur dan olahraga makannya teratur tapi untuk olahraga jarang. Iya. Baik Bapak, mungkin dari analisis sekilas yang sudah kita lakukan tadi, Bapak kemungkinan punya asma juga karena salah satu faktornya tadi ayahnya Bapak itu punya asma ya. Biasanya asma ini penyakit yang diturunkan dari orang tua Pak. Jadi kemungkinan besar Bapak memiliki asma juga. Nah mungkin untuk saya sarankan untuk penyakit asma ini kan penyakit pernapasan ya Pak ya. Jadi tadi juga Bapak setelah ditanya merokok kan Pak, mungkin merokok ini salah satu faktor yang memperburuk keadaan asma Bapak. Jadi saran saya itu bisa berhenti, atau kalau misalnya memang sulit untuk berhenti itu dikurangi Pak. Jadi misalnya sehari sebungkus itu bisa dikurangi jadi sehari setengah bungkus atau 2 hari sebungkus gitu Pak. Nah kemudian juga untuk Bapak sendiri kan tinggal di daerah Lembang yang notabene-nya udaranya cukup dingin ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya saran dari saya itu kan kalau misalnya mau pindah rumah ke lokasi yang lebih hangat juga emang nggak bisa cepat ya Pak. Tapi mungkin saran dari saya itu bisa kalau misalnya keluar dan udaranya sedang dingin itu bisa menggunakan pakaian-pakaian hangat seperti contohnya jaket, sweater untuk mengurangi ya Pak ya. Kemudian tadi saya sebelumnya lupa nanya, Bapak punya alergi Pak? Obat, makanan? Atau dok kayaknya kalau makan ikan-ikan saya sesek dok. Oh baik, berarti kemungkinan Bapak ini juga punya alergi seafood ya Pak, atau ikan-ikanan gitu. Nah mungkin juga
Alergi Bapak terhadap seafood ini bisa memicu terjadinya serangan asma Bapak yang bisa menyebabkan Bapak sesak. Nah, mungkin saran dari saya juga itu olahraga Pak, dijaga teratur sehari minimal 30 menit juga nggak apa-apa, karena kan untuk membantu mengurangi terjadinya serangan asma Bapak itu olahraga cukup membantu Pak. Nah, dari saran-saran yang saya ajukan barusan, kira-kira Bapak ada keberatan nggak Pak? Nah, enggak dok, kayaknya bisa, tapi yang merokok mungkin agak ini dok, harus dibiasain. Oke Pak, nah untuk yang merokok ini kan memang sulit ya Pak, karena punya zat adiktif berupa nikotin. Mungkin memang banyak orang yang sulit merokok, tapi tenang aja Pak, dari saya sendiri akan mencoba mendampingi Bapak untuk rehabilitasi mengurangi rokoknya ya Pak ya. Karena rokok ini salah satu faktor yang sangat penting terhadap penyakit Bapak. Nah, jika Bapak pengen penyakitnya atau sesaknya ini berkurang, itu berhenti merokok bisa sangat berefek pada kesehatan Bapak, bisa meningkatkan kesehatan juga, di sisi sosial bisa menghemat pengeluaran. Habis itu banyak Pak zat lain yang terkandung di rokok yang tidak baik untuk tubuh kita Pak. Nah, kayak baik Bapak, karena dari Bapak sendiri juga tidak ada keberatan selain tadi takut sulit untuk berhenti merokok, dan saya akan coba bantu dampingi Bapak selama proses rehabilitasi. Mungkin setelah kunjungan ini kira-kira kapan nih Pak kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan tentang uh, updatean Bapak setelah dari pertemuan pertama kita ini Pak? Minggu depan dok. Minggu depan bersedia ya Pak ya, karena kan setelah ya kita lihat dulu nih Pak, kalau misalnya memang ini terbukti efektif di pertemuan depan, mungkin kita bisa rancang lagi, atau memang sudah efektif seperti ini bisa dilanjutkan terus. Nah, tapi kalau misalnya emang kurang cocok untuk Bapak, mungkin di pertemuan depan bisa kita rancang ulang lagi ya Pak ya. Dari penjelasan saya barusan, apakah ada yang ditanyakan Pak? Sudah dok. Sudah ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan juga kerjasamanya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Pak. Semoga lekas sembuh. Baik dok.